Coba bayangkan, kamu bangun tidur, tapi bukan di kasur, bukan di rumah. Kamu bangun di dalam sebuah ruangan putih yang asing. Tubuhmu terhubung ke mesin-mesin medis, dan dua orang di sebelahmu udah jadi mayat. Kamu gak tahu nama kamu. Kamu gak tahu kamu ada di mana. Dan yang paling ngeri, kamu gak ingat kenapa kamu ada di sini. Ini bukan mimpi buruk. Ini adalah adegan pembuka dari film yang sekarang lagi meledak di mana-mana. Film ini udah cetak rekor box office dengan pendapatan pembukaan $140,9 juta di seluruh dunia dalam satu weekend, menjadikannya pembuka terbesar bulan Maret untuk film non-franchise, dan rekor debut terbesar sepanjang sejarah Amazon MGM Studios. Dan yang paling bikin penasaran bukan cuma angka box office-nya, tapi kenapa film ini bisa bikin orang nangis, ketawa, terus nangis lagi, dalam satu film yang sama. Hari ini kita akan bahas tuntas. Stay sampai akhir, karena ada satu detail tersembunyi di film ini yang bahkan banyak penonton yang baru sadar setelah nonton ini, dan itu akan mengubah cara lo ngelihat karakternya secara total. Ayo kita mulai dari awal. Film ini diadaptasi dari novel laris karya Andy Weir, penulis yang sama yang nulis The Martian. Kalau lo pernah nonton Matt Damon ketahan di Mars sendirian dan survive pakai ilmu sains, nah, Project Hail Mary itu The Martian tapi dikali 10 dalam hal skala dan emosi. Disutradarai duo Phil Lord dan Christopher Miller yang sebelumnya bikin The Lego Movie dan Spider-Man Into the Spider-Verse, dan dibintangi Ryan Gosling sebagai karakter utamanya, Rylend Grace. Ceritanya berlatar di masa depan yang tidak terlalu jauh, di mana para ilmuwan menemukan bahwa matahari mulai meredup akibat organisme infeksius bernama astrophage yang pelan-pelan memakan energi matahari. Eva Stratt, administrator dari European Space Agency, memperingatkan bahwa jutaan nyawa bisa mulai meninggal dalam 30 tahun jika solusi tidak segera ditemukan. Rylend Grace adalah mantan ahli biologi molekuler yang punya disertasi kontroversial yang diejek habis-habisan oleh rekan ilmuwannya. Dia dianggap terlalu out of the box, terlalu aneh, makanya dia akhirnya kabur dari dunia akademik dan jadi guru sains SMP. Dan itulah yang bikin Grace beda dari hero CV kebanyakan. Dia bukan astronot terlatih. Dia bukan jagoan. Rylend Grace punya jiwa besar, tapi dia bukan prajurit. Satu artikel bahkan mendeskripsikannya sebagai hero yang utterly beta dalam artian positif, di tengah era manosfer yang lagi marak. Dan justru itu yang bikin kita semua langsung suka sama dia. Sekarang masuk ke inti misi. Hampir semua bintang di galaksi terinfeksi astrophage, kecuali satu, Tau Ceti, yang jaraknya sekitar 12 tahun cahaya dari tata surya kita. Misi Hail Mary adalah mengirim 3 orang kru ke sistem Tau Ceti untuk menemukan apa yang membuat bintang itu kebal, dan mencari cara mereplikasikannya ke matahari untuk menyelamatkan bumi. Masalahnya, energi yang dibutuhkan untuk perjalanan itu sangat besar. Terlalu besar, artinya, kru yang berangkat tidak akan punya cukup bahan bakar untuk kembali. Ini bukan misi eksplorasi, ini adalah misi bunuh diri resmi yang disponsori oleh seluruh peradaban manusia. Dan Grace terbangun dengan amnesia total, sendirian, dengan 2 rekannya yang sudah meninggal di pot medis. Dia harus merekonstruksi ingatannya sendiri sambil pada saat yang sama berusaha memahami apa yang harus ia lakukan sekarang. Salah satu kutipan paling viral dari film ini adalah ketika Grace, dalam kondisi amnesia dan kelaparan, mulai ngomong sendiri, "I'm a scientist. Now we're getting somewhere. Time for me to use science. Alright, genius brain, come up with something. I'm hungry. You have a PhD. Figure out how to eat." Dan adegan-adegan early survival kayak gini yang disambut dengan tawa tapi juga bikin penonton langsung empati total sama Grace. Lo pengen dia berhasil, lo pengen dia survive, dan lo ikut panik bareng dia. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin film ini beda dari semua film sci-fi lainnya. Di tengah kesepian luar angkasa yang gelap dan dingin itu, Grace mendeteksi sinyal dari pesawat asing yang juga sedang mengorbit di sekitar Tau Ceti. Dan makhluk yang dia temukan di sana bernama Rocky. Rocky adalah karakter alien yang berbentuk seperti kepiting yang ternyata juga sedang dalam misi yang sama, menyelamatkan bintangnya sendiri dari astrophage. Dan kalian tahu apa yang terjadi, bukannya perang, mereka memilih untuk berkolaborasi. Rocky gak punya mata, Rocky berkomunikasi bukan pakai kata-kata, melainkan pakai nada musik semacam chord harmonis yang kemudian dipelajari oleh Grace untuk diterjemahkan. Dan cara Rocky bicara dalam bahasa Inggris yang patah-patah tapi selalu tepat sasaran secara emosional itulah yang bikin dia jadi bintang internet. Yang luar biasa dari sisi produksi, Rocky ternyata bukan CGI penuh. Gerakannya dikontrol oleh 6 orang puppeteer yang disebut The Rocketeer. Ryan Gosling menyebutnya a bit of a diva dan very high maintenance, tapi juga bilang dia sangat bersemangat untuk memperkenalkan Rocky ke dunia karena karakter ini sudah menemaninya selama 5 tahun produksi. Fistbump khas mereka adu kepalan sudah jadi simbol ikonik di internet untuk menggambarkan the most wholesome teamwork of 2026. Redditor dan TikTokers ramai-ramai posting klip momen itu dengan caption, "This is what hope looks like." Para kritikus menyebut film ini seperti gabungan Cast Away, Interstellar, dan ET the Extraterrestrial, dan itu bukan hiperbola. Chemistry antara Grace dan Rocky terasa senyata persahabatan manusia.
Tapi dari semua yang dibahas internet, ada satu karakter yang paling panas didebatkan. Eva Stratt, diperankan Sandra Huller, aktris yang sama yang bikin dunia diam dengan Anatomy of a Fall dan Zone of Interest. Stratt adalah pemimpin komisi internasional yang punya otoritas mutlak atas proyek Hail Mary. PBB memberinya kekuatan untuk melampaui hukum negara manapun demi satu tujuan, menyelamatkan spesies manusia. Dia adalah figur otoritas perempuan yang powerful, yang membuat Grace dibius dan dikirim ke misi bunuh diri tanpa persetujuannya. Dan film ini tidak minta maaf atas itu. Film ini menyajikannya sebagai keputusan yang tepat mengingat taruhannya, lalu mempersilahkan penonton duduk dengan kompleksitas moralnya. Stratt adalah tepi keras etika dalam film ini. Dia adalah orang yang paham bahwa kepunahan tidak menyediakan ruang untuk proses yang sopan. Kalimat-kalimatnya mungkin terasa kejam, tapi film ini cukup cerdas untuk memperlihatkan beban di balik kekerasannya itu. Dan ini yang bikin diskusinya gak habis-habis di forum Reddit dan Twitter. Pertanyaannya bukan cuma soal Stratt, pertanyaannya soal kita semua. Kalau kamu ada di posisi Stratt, dengan pengetahuan bahwa bumi akan mati dalam 30 tahun, apa yang akan kamu lakukan? Apakah mengorbankan satu orang tanpa izin demi menyelamatkan 8 miliar nyawa adalah kejahatan atau keberanian? Ada satu detail tersembunyi yang bahkan gak muncul di film, tapi diungkap langsung oleh sutradara Phil Lord. Setelah Grace berangkat keluar angkasa, pemerintah-pemerintah di bumi mulai saling bertengkar. Kolaborasi global runtuh, dan Stratt yang sudah mengorbankan segalanya, akhirnya diadili dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dia bahkan punya tato tersembunyi di tubuhnya yang bertuliskan, I've been in French prison for life. Detail ini dimasukkan atas permintaan langsung Andy Weir, dan kalau lo nonton filmnya dengan teliti, ada petunjuknya di sana. Jadi karakter yang selama ini kita lihat sebagai dingin dan manipulatif, ternyata adalah seseorang yang tahu dia akan menerima konsekuensinya, dan tetap melakukannya. Project Hail Mary bisa aja jadi film petualangan luar angkasa yang keren tapi kosong. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Narasi besar film ini dibangun di atas harapan, optimisme, kolaborasi, dan persahabatan. Ini bukan kisah sci-fi yang dingin dan menghantui seperti Moon atau Blade Runner 2049, ini adalah film yang hangat, lucu, mendebarkan, dan anehnya memberi harapan. Film ini sekarang sudah menjadi film dengan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah Amazon MGM, dan film dengan gross terbesar di 2026 sejauh ini. Dan di tengah era di mana hanya film franchise yang bisa tembus ratusan juta dolar, Project Hail Mary membuktikan bahwa cerita orisinal yang ditulis dengan baik masih bisa menang. Film ini juga, secara nggak langsung, jadi surat cinta buat dunia sains. Grace survive bukan karena dia kuat. Dia survive karena dia terus berpikir. Karena dia terus penasaran. Karena ilmu pengetahuan bukan cuma alat, tapi juga cara dia terhubung dengan Rocky, makhluk dari dunia yang sama sekali berbeda. Apa yang membuat Project Hail Mary berhasil, baik novelnya maupun filmnya, adalah bahwa ide-ide terbesarnya selalu disampaikan melalui momen-momen terkecil. Sebuah fist bump, sebuah perpisahan 4 kata, sebuah ekspresi kebanggaan yang patah-patah tapi bermakna lebih dari pidato apapun. Grace tidak menyelamatkan dunia karena dia luar biasa. Dia menyelamatkannya karena dia terus muncul, terus berpikir, dan di suatu titik menemukan seorang teman yang tidak membiarkan dia berhenti. Jadi gimana? Kalian udah nonton Project Hail Mary? Kalau belum, ini adalah salah satu dari sedikit film yang bakal bikin kalian keluar dari bioskop dengan perasaan aneh, senang, sedih, terinspirasi, dan entah kenapa pengen belajar sains lagi. Kalau udah nonton, aku mau tanya langsung tim Stratt itu villain atau tim Stratt itu pahlawan yang salah dipahami? Drop jawaban kalian di komentar. Dan buat yang udah baca novelnya, apakah endingnya sama? Ada yang mau kasih tahu tanpa spoiler, atau dengan spoiler, itu terserah kalian. Tapi kasih warning dulu ya buat yang belum. Jangan lupa like video ini kalau kalian menikmatinya, subscribe kalau belum, dan aktifkan notifikasi karena minggu depan kita bahas film-film sci-fi lain yang layak banget masuk watchlist 2026 kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.